China membantu Brunei Darussalam untuk membangun jembatan melintasi laut yang akan menghubungkan dua wilayah di Brunei. Sebelumnya, orang-orang di kedua wilayah ini jika ingin melakukan perjalanan dari kawasan timur, yaitu daerah Temborong, ke kawasan barat, yaitu daerah Belait, Brunei, ini akan menjadi lebih singkat waktu perjalanannya. Dari sebelumnya memakan waktu 2 jam perjalanan menjadi hanya 15 menit melalui jembatan lintas laut yang dibangun oleh China. Dan pembangunan jembatan ini sekaligus mempromosikan pembangunan ekonomi kedua wilayah ini dan juga membawa harapan baru yang lebih cerah bagi Brunei. Brunei adalah negara di Asia Tenggara yang termasuk relatif kaya, dengan luas daratannya yang relatif kecil, dan populasinya hanya sekitar 400.000 jiwa. Wilayah Brunei terbagi menjadi 2 bagian, wilayah barat dan wilayah timur, dan kedua wilayah ini dipisahkan oleh negara bagian Sarawak Malaysia yaitu Limbang. Berdasarkan kedua wilayah tersebut, bentang alam Brunei Darussalam juga dibagi menjadi 2, yaitu bagian timur dan barat. Bagian barat, wilayah ini terdiri dari daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Kawasan ini memiliki bentang alam berupa dataran rendah dan rawa, kecuali di bagian selatan yang terdapat sedikit perbukitan. Selain itu, di bagian barat juga mengalir 3 sungai, yakni Sungai Tutong, Sungai Brunei, dan Sungai Belait, yang menjadi perairan terpanjang di negara tersebut. Dan bagian timurnya diisi oleh daerah Temborong yang didominasi perbukitan dan dataran tinggi. Wilayah ini memiliki tempat tertinggi bernama Gunung Pagon. Selain itu, wilayah timur juga dialiri Sungai Temborong dan anakan sungai lainnya. Dengan terpisahnya wilayah Brunei menjadi 2 bagian, ini mengakibatkan fondasi industri menjadi buruk dan menjadi struktur ekonomi tunggal di Brunei. Hal ini hampir sama dengan Pulau Melayu dan Pulau Bandara di Maladewa. Namun di tahun 2018, China berhasil membantu Maladewa membangun jembatan penyeberangan laut yang menghubungkan pulau laki-laki dan pulau lainnya. Dan perjalanan antara kedua tempat ini menjadi lebih nyaman dan singkat. Selain itu, pembangunan jembatan juga mendorong pertumbuhan ekonomi antara wilayah Maladewa. Setelah China berhasil membantu Maladewa membangun jembatan lintas laut, Brunei pun melihat harapan yang sama pada negaranya. Jika jembatan lintas laut dapat dibangun di Teluk Brunei, maka waktu tempuh perjalanan antara kedua wilayah barat dan timur Brunei akan menjadi lebih singkat dan mendorong perkembangan ekonomi Brunei. Akan tetapi, untuk negara seperti Brunei yang tidak didukung oleh kekuatan teknologi infrastruktur yang kuat untuk membangun jembatan lintas lautnya, maka dengan alasan ini tentu Brunei belajar dari pengalaman Maladewa dan selanjutnya meminta bantuan China untuk membangun jembatan lintas laut ini. Sejak Brunei memproklamirkan kemerdekaannya, wilayah Brunei telah terbagi menjadi 2 bagian, dan wilayah-wilayah ini dipisahkan oleh daerah Limbang, Sarawak, Malaysia. Kedua wilayah Brunei ini tidak terhubung jalur darat sama sekali, dan hal ini sangat jelas merepotkan untuk melakukan perjalanan antara kedua wilayah ini. Semua koneksi antara dua wilayah Brunei pada dasarnya harus melalui daerah Limbang, Malaysia, dan ini tentu menghasilkan banyak pendapatan tambahan untuk negara Malaysia setiap tahunnya. Jadi, jika jembatan lintas laut ini berhasil dibangun, maka tidak perlu lagi harus melalui daerah Limbang, Malaysia, dan ini akan memiliki dampak tertentu bagi Malaysia. Akan tetapi, membangun jembatan lintas laut penghubung dua wilayah Brunei ini telah menjadi keinginan rakyat Brunei. Dan rencana ini pun disambut baik oleh China yang bersedia membangun jembatan penyeberangan laut. Mungkin banyak orang tidak mengetahui bahwa antara China dan Brunei telah menjalin hubungan diplomatik selama ratusan tahun dalam sejarah. Meskipun periode itu tergantung oleh faktor lain, dan kedua negara ini menjalin hubungan kerjasama yang strategis lagi pada tahun 2013. Brunei adalah negara pertama yang bergabung dalam inisiatif Sabuk dan Jalan China. Saat ini, bidang kerjasama dan perdagangan antara China dan Brunei secara bertahap telah berkembang, dan perkembangan ekonomi Brunei juga telah mengalami banyak perubahan.
China yang memiliki kekuatan infrastruktur yang kuat dan telah membangun banyak jembatan penyeberangan laut yang menakjubkan dunia dalam beberapa tahun terakhir, baik itu dari segi konstruksi, kecepatan maupun kualitas proyeknya. China bahkan telah melampaui sebagian besar negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dan di bawah hubungan damai dan kooperatif ini, China dan Brunei akhirnya menandatangani perjanjian pembangunan jembatan dengan nilai investasi sebesar 380 juta dolar Amerika Serikat. Jembatan Temburong adalah proyek infrastruktur terbesar di Brunei, dan jembatan ini akan menjadi jembatan lintas laut terpanjang di Asia Tenggara. Setelah 3 tahun lamanya dibangun oleh para insinyur dari China, jembatan lintas laut Temburong resmi dibuka untuk lalu lintas di bulan Maret tahun 2020. Jembatan ini menghubungkan dua wilayah Brunei yang terpisah dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari sekitar 2 jam menjadi hanya 15 menit. Dan ini telah memberikan kontribusi positif bagi lalu lintas dan ekonomi di kedua wilayah Brunei ini. Selain jembatan penyeberangan laut Temburong, China juga membangun jembatan penyeberangan lainnya, yaitu jembatan Pulau Muara yang besar. Jembatan Pulau Muara adalah jembatan penyeberangan laut pertama di Brunei dan merupakan jalur lalu lintas yang penting. Jembatan ini menghubungkan antara Distrik Mara dan Pulau Muara. Sejak tahun 2003, pejabat Brunei telah menjadikannya sebagai proyek pembangunan ekonomi penting dan membangun infrastruktur pulau tersebut menjadi terminal peti kemas, basis petrokimia, dan basis pemrosesan ekspor. Akan tetapi, perkembangan Pulau Muara telah lama stagnan. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan pulau itu secara maksimal dengan jangkauan terbesar, Brunei tentu sangat membutuhkan pembangunan jembatan lintas laut yang menghubungkan antara pulau dan daratan. Jembatan Pulau Muara memiliki panjang sekitar 5.915 meter dengan nilai investasi sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Pada saat yang sama, beberapa insinyur Amerika terus mendiskreditkan China melalui media-media. Mereka meyakini bahwa China tidak dapat membangun 2 jembatan penyeberangan laut di negara lain, dan jembatan penyeberangan laut Brunei akan gagal. Akan tetapi, hanya butuh waktu 3 tahun bagi China untuk meyakinkan dan membuktikan kepada para insinyur Amerika yang telah mendiskreditkan mereka bahwa China mampu dan berhasil. Pembangunan jembatan Pulau Muara dimulai pada tahun 2015, dan selama proses konstruksi, tentu China mendapat banyak kesulitan yang rumit. Perusahaan dari kedua negara antara China dan Brunei telah meluangkan banyak waktu untuk koordinasi dan eksplorasi jembatan. Selain itu, proyek jembatan Pulau Muara adalah milik pemerintah, jadi sangatlah perlu untuk bekerjasama dengan badan usaha setempat sebanyak mungkin. Tetapi masalahnya adalah hampir tidak ada industri di Brunei, dan sebagian besar bahan baku untuk konstruksi jembatan harus diimpor dari negara lain, dan hal ini tentu membatasi waktu dan kecepatan konstruksi. Namun setelah 3 tahun kerja keras, akhirnya di tahun 2018, China berhasil menyelesaikan pembangunan jembatan Pulau Muara sesuai jadwal dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah Brunei. Dan setelah jembatan Pulau Muara secara resmi dibuka untuk lalu lintas, hubungan antara Pulau Muara yang besar dan daratan menjadi lebih nyaman, dan ini tentu sangat penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Brunei. Kerjasama kedua negara dalam proyek jembatan lintas laut juga telah mendekatkan hubungan antara kedua negara ini, dan diyakini banyak orang bahwa kerjasama dengan China akan mendorong pembangunan ekonomi Brunei akan mencapai lompatan kualitatif. Dan di masa depan akan ada lebih banyak lagi jembatan lintas laut atau proyek konstruksi lainnya yang dibangun oleh China di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana jika China membangun jembatan penyeberangan laut yang menghubungkan antara pulau di negeri Anda, seperti menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera atau Pulau Jawa dengan Kalimantan dan lainnya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.